Oke Mas Bro, ini ada garapan Scoopy. Katanya berbet, udah diganti semua, katanya udah dicoba ECM, udah dicoba turun mesin, udah coil sudah, filter sudah. Tapi motornya tetap nggak enak Mas Bro. Panas dong. Panas ya. Ini Mas. Wis, sudah itu. Ngevlog nggak? Light ladies. Enak lah kalau ini. Mari ini wes sama coba sih muter nanti. Emang nggak enak ya? Gini ya, muter gang ini langsung gasen pol wes. Enak ya? Ini masih enak Mas Bro. Pergi ke rumah aku ini. Gitu ya. Oke, ini baru saya kerjakan pelan-pelan ya Mas Bro. Ini bisa diperhatikan untuk tekanan PSI nya ini sudah tak ukur tadi dan saya kaget. Ini tekanannya kalau di sini 60, 70, 80, 90 atau bisa lebih di 100 PSI ini. Kalau nggak salah tekanannya. Oke, kita cek aja ya Mas Bro. Kita kontak on, perhatikan baik-baik di sini. Tekanannya sampai berapa? Loh, ini lo sampai mentok di sini. Nah, ini tandanya apa? Tekanannya terlalu gede. Yang terjadi apa? Blebeb. Karena bensinnya terlalu besar alirannya. Ini aja 0 mentok, ini aja masih bisa terus. Kalau enggak ini bisa di 100 PSI atau nyampe di sekitaran 6, 7, 8, 8 bar. Jadi otomatis yang blebeb kebanyakan bensin, keborosan. Nah, ini kemungkinan dari regulator full pumpnya ini diganjal karena rotaknya sudah diganti dengan yang baru. Kita bongkar aja full pumpnya bagaimana, ataukah dilem besi, diganjal atau apa. Yang penting kita beresin dulu, kita stabilkan dulu tekanannya di berapa. Jadi nanti ketemunya enak, motornya tidak terlalu berat karena terlalu besar tekanan dari bahan bakar yang disemprotkan ke injektor. Akibatnya apa? Full tramnya jadi di angkanya minusnya terlalu tinggi, terus AFR nya juga tinggi, nilai O2 nya kemungkinan di atas nilai 1. Motornya nggak akan mungkin bisa hidup ya Mas Bro, melebeb. Itu contohnya. Oke, ini kita bongkar Mas Bro, kita tarik. Ini rotaknya baru. Nah, titik kekeliruannya di sini, kelirunya di sini yaitu regulatornya diganjal. Nah, itu diganjal pakai bautnya master rem. Jadi kalau ganti rotak baru, bentar ya Mas Bro. Nah, misal kalau ganti rotak baru, itu tekanannya ngedrop di 20, 10, ini biasanya diganjal. Tapi dikasih dengan lubang ataupun di lem hitam putih, lem besi, itu dikasih lubang buang. Jadi tekanannya nggak terlalu gede. Akibatnya kalau tekanan terlalu gede, motornya malah tambah boros, melempem, blebeb. Nah, itu indikasi yang pertama. Ini kerusakannya yang memang serius dan memang harus dilepas. Kalau nggak dilepas ya tetap berebet. Ya memang tujuannya bagus. Tapi kalau kayak gini, ini malah motornya orang makan, maka akan semakin rusak. Nah, regulatornya ini tujuannya apa? Dia menstabilkan dari tekanan rotak.
Kalau tekanannya ini memang kalau dibuntu memang di 100 lebih, tapi kalau ada pembuangnya gini dia bisa distabilkan sampai di 40 PSI. Ini coba kita pasang ulang ya Mas Bro. Kalau memang tekanannya masih ngedrop, kita ganjal, kita lem, tapi kita kasih lubang, jangan sampai kita buntu semuanya. Jadi akibatnya apa? Motornya terlalu racing, terlalu tekanannya terlalu tinggi. Akibatnya apa? Keborosan. Ya, kalau faktornya yang lain terlalu gede, paling enggak maksimalnya di 80 lah, apa? Enggak sampai di 100 tadi itu. Ataukah 60 PSI, 50 PSI itu masih wajar. Tapi kalau sampai di 90 itu kemungkinan yang pertama yaitu selang full pumpnya cepat rusak, sering mengalami kebocoran. Oke, tinggal dipasang ulang, kita lihat hasilnya Mas Bro. Tujuannya memang baik, tapi dengan mengganjal sampai di angka 100 malah akan mengakibatkan motornya menjadi semakin berbet. Oke, tinggal pasang, nanti kita lihat berapa tekanannya. Oke, ini tinggal kita coba dulu tekanannya nyampe berapa. Kontak on. Nah, ini tekanannya di 50. Ini masih dalam kategori tinggi tapi masih wajar Mas. Nah, ini 50 Mas Bro. Tadi sampai di sini. Ini tekanannya terlalu gede. Akibatnya bensinnya juga tinggi. Loh, kenapa Mas Bro? Nah, kita setel dulu. Ini karena nggak ada filternya, udah dicopotin semua. Kalau masalahnya hanya ini, berarti masalahnya sepele. Motornya udah lama, lebih dari 10 hari motornya nggak bisa, udah di kolter, nanti seker ini ya Mas Bro. Nah maaf, ini udah di kolter, ini udah di kolter, ganti rotak juga, mereknya MST, tapi masih tetap gara-gara baut ini. Kalau ini sih efektif biasanya kalau tekanannya, ataupun biasanya sering terjadi di motor Revo CB 150 yang all itu tekanannya kadang sering ngedrop, walaupun diganti rotak sampai 5 kali itu karena regulatornya udah jebol, jadi harus dibuntu atau harus ditutup dengan baut. Tapi kalau ini tekanannya masih bagus, kalau masih ditutup juga malah berakibat tekanannya terlalu tinggi. Motor juga pagi sulit hidup, panas kadang juga matian, ginjal gitu ya Mas Bro. Nah ini udah mantap, tinggal kita tes drive. Tekanannya juga masih stabil di angka 50. Ini tekanannya nggak sampai 40, malah tinggi tekanannya di 50. Jadi kalau yang suka beat, yang suka injektornya kadang diganti dengan KZR, ini pakai rotak MST ini cukup bagus, karena daya semprotannya lebih dari 40, karena mempengaruhi dari semprotannya tersebut dia akan menjadi lebih tinggi, O2 nya juga akan naik. Bagi yang suka melempem beat eco nya, ganti rotak aja kemungkinan bisa sembuh. Tapi kalau tekanannya 40 ya harus ganti injektor.
Oke Mas Bro, itu aja Mas Bro, tinggal tak pasang, tak coba itu joknya nggak ada bautnya, tinggal dipasang aja. Motornya udah enak, udah kelar kayaknya, penyakitnya beres, cuma itu aja. Oke, penanganannya cukup simpel dan sederhana, tapi untuk kasusnya ini kemungkinan mekaniknya udah ngedrop, jadi mungkin sudah sepeneng, jadi udah nggak kuat ngatasi gara-gara hal sepele. Itu yang sering saya alami. Jadi ketika bengkelmu itu sepi atau rame, itu kerjanya dari kualitas kerjamu itu sendiri yang menentukan. Jadi kalau mau bengkelnya rame, kualitasmu juga harus dijaga, kerjamu juga harus yang baik, itu kuncinya. Jadi kuncinya cuma ada satu, di dirimu sendiri, kerjanya yang bagus, telaten, dan yang pastinya juga profesional. Oke, ini motornya udah kelar, tinggal kita coba aja ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kita coba tes di jalan raya Mas Bro. Kontak on. Ini kemarin ketika start awal udah susah, ketika penyakitnya udah kumat istilahnya, udah kambuh. Nah, kita coba di sini. Oke, saya kira penyakitnya udah sembuh dan udah kelar, tinggal kita kembalikan ke pemilik motornya Mas Bro. Ini idlingnya udah kerja. Kita start lagi. Oke, berarti kelar. Tinggal lihat pemandangannya di area kapal pelabuhan Pasuruan. Oke, bengkel saya masih libur, hanya Mas Anam aja yang buka di bengkel. Bagi yang ingin servis, coba ke bengkel, lihat Google Map Hafiz Motor Pasuruan. Kalau di rumah saya hanya menangani penanganan yang ringan-ringan saja ya Mas Bro, karena untuk turun bongkar mesin saya juga masih belum bisa menerima jasa tersebut. Oke, cukup sekian. Salam dari saya, JJ Channel. Mantap.